Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Arteria, ini kalau kita lihat dalam pemilu 2010 ada sekitar 244 daerah. 266. Untuk 2010 ada 244 pilkada pada saat itu, dan Bawaslu minta bantuan dari KPK dan juga PPATK untuk misalnya mengusut dana kampanye. Nah, di 2015 daerah yang terlibat lebih banyak dan kemudian ini dilakukan serentak. Tapi apakah menurut Anda ini artinya wajarkah ketika kemudian Bawaslu memang meminta kekuatan ataupun kewenangan setara KPK ataupun meminta bantuan KPK untuk mengusut misalnya dikatakan masalah-masalah dalam pilkada, yaitu politik uang seperti itu? Jadi saya perlu informasikan, saya pribadi menyatakan bahwa undang-undang pilkada saat ini mungkin undang-undang terburuk yang pernah diproduksi oleh Republik ini. Kenapa? Undang-undang yang kemarin itu, yang sebelum kita revise, itu jauh lebih baik sebelumnya. Setelah kita revisi malah lebih buruk. Tapi itu kan produknya dari parlemen dong, Pak? Iya, kita akui, saya akui sendiri, itu yang terburuk. Walaupun memang pada saat itu kita sangat kesulitan dari konstruksinya pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Itu dan waktu yang diminta agak cepat sehingga hasilnya adalah undang-undang seperti itu. Seharusnya bisa diantisipasi melalui peraturan KPU yang lebih baik dan menyempurnakan undang-undangnya. Tapi nyatanya KPU-nya juga menafsirkan sendiri, berlebihan dan cenderung menyimpang dari undang-undang yang kita katakan buruk ini. Jadi makin kacau ini. Nah, kaitannya tadi dengan money politics. Sekarang money politics itu apa? Akan ada perdebatan. KPU ngomongnya begini, Bawaslu di pusat ngomongnya begini, Bawaslu di lapangan juga beda nanti menafsirkannya. Apalagi penegak hukum yang namanya polisi dan jaksa. Oke, tapi ini berarti buah ataupun hasil dari produk undang-undang yang buruk, dan ini adalah tanggung jawab dari DPR. Kita akui, artinya untuk kemudian memoles kinerja Bawaslu untuk lebih baik, artinya DPR juga kemudian harus ikut terlibat. Pasti, kami juga bertanggung jawab penuh, makanya dalam setiap rapat pertama kita minta Komisi 2 ini minimal seminggu sekali ketemu sama KPU. Kemudian yang kedua kita minta KPU untuk melakukan pembenahan terhadap PKPU yang kita katakan menyimpang. Ini kita jelas. Nah, terkait money politics, definisi dan pengertian money politics saja tidak jelas apa itu money politics. Nah, kemudian dikatakan ada upaya untuk memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu sehingga mempengaruhi pemilih memilih pasangan calon tertentu. Ini pun akan masalah. Masalahnya di mana? Tidak jelas batasannya antara sosialisasi, antara campaign dan menggerakkan orang untuk memilih kita, gitu, memilih pasangan calon tertentu. Di ranah hukum atau di norma atau rumusan norma hukumnya nggak jelas. Apa yang mau ditindak nanti? Nah, ini mengenai sengketa ataupun mungkin ini politik uang, kan ini diselesaikan dalam waktu saat ini frame-nya adalah framework-nya 12 hari seperti itu. Apakah kemudian jika Bawaslu diberikan kewenangan yang lebih luas seperti yang diinginkan oleh Bawaslu, ini penyelesaian sengketa pemilu ataupun adanya pengusutan politik uang akan menjadi lebih cepat, seperti lebih efektif, lebih efisien? Iya, saya hanya menyatakan saya nggak sependapat. Kenapa? Yang diberikan ruang di sini oleh undang-undang, oleh PKPU, oleh peraturan Bawaslu sendiri, ini sudah menjadikan Bawaslu sebagai penguasa tunggal untuk menentukan ini money politics atau tidak. Kita serahkan ini seluruh kewenangannya ditentukan oleh Bawaslu sebagai penentu. Tapi selama ini kemudian penyidikan mengenai politik uang masih ada di polisi seperti itu kan? Tidak, ya. Nanti konsepnya dan konstruksi hukum selama ini setelah Bawaslu menetapkan ya ini terbukti sebagai temuan politik uang, akan dilanjutkan ke yang namanya Gakumdu. Di situ ada polisi, di situ ada jaksa. Polisi melaksanakan penyidikan, jaksa menuntut dan akan diputuskan dengan secara cepat tindak pidana ringan oleh hakim. Ini konsepnya begitu sederhana karena pembuktian pidana pemilu kan nggak begitu sulit. Nah, terkait dengan upaya untuk mengundang KPK, diberikan penguatan seperti KPK. Kalau diberikan penguatan seperti KPK, saat ini saya katakan kamu sudah jadi penguasa tunggal, lebih kuat kamu daripada KPK. Yang kedua, apabila meminta bantuan kepada teman-teman KPK, saya sangat sependapat ya agar penguatan pengawasan, tapi instrumen mengundang KPK ini kasihan KPK-nya. KPK jumlahnya sangat terbatas, pilkada ini 266 kabupaten kota, fokus KPK akan terpecah. Yang kedua, apabila nanti ada penindakan, KPK menindak dan betul itu ada operasi tangkap tangannya terbukti sebagai money politics, nanti akan dikatakan orang, KPK kok yang ini saja yang kamu tangkap, yang lain kenapa nggak kamu tangkap? Kenapa daerah lain juga KPK rentan untuk dibawa ke ranah politik? Kasihan KPK-nya. Baik, Pak Arteria, kita akan dengarkan pandangan dari pemirsa Berita Satu. Ada Bapak Erik di ujung telepon. Selamat pagi, Pak Erik. Selamat pagi. Ya, Pak Erik, silakan dengan pandangan Anda untuk tema dialog kita hari ini. Ya. Selamat pagi.
Ya, selamat pagi Pak. Saya akan menyampaikan komentar saya tentang ini politik uang ya. Ya. Politik uang itu orang kaya ya, orang yang banyak uang tapi berkarakter pengkhianat direkrut menjadi pejabat negara dan aparat negara. Itu sudah sejak dulu itu ya. Makanya saya bilang ke berita 70 tahun Indonesia merdeka tapi rakyatnya tidak pernah merdeka. Itu loh. Karena apa? Orang-orang berkarakter pengkhianat itu ada di pemerintahan semua. Dia menjadi aparat penegak hukum, dia menjadi pejabat negara dengan korupsinya. Ya, dia sudah disumpah. Sumpahnya itu hanya sebagai retorika, seperti baca puisi. Oke. Lebih parah dari negara Cina. Negara Cina itu aparat dan pejabatnya korupsi masuk peti mati udah. Oke. Tuh. Pak Erik, artinya dengan politik uang yang masif terjadi dalam setiap pemilu pilkada. Terjadi sampai saat ini pun yang terjadi, nggak mungkin bisa itu. Menurut Anda siapa kemudian yang berhak untuk mengusut mengenai politik uang ini? Apakah kemudian Bawaslu undang-undang harus dipertegas. Rakyat yang buat undang-undang bukan DPR. Saya mewakili rakyat Indonesia akan membuat undang-undang. Anda merasa produk undang-undang Anda akan lebih baik dibanding undang-undang? Iya. Jika ada aparat negara atau pejabat negara menerima suap atau memberi suap, dia harus masukkan peti mati, nggak usah dihukum mati, nggak usah dipidanakan. Baik. Itu loh. Baik, Pak Erik ya. Itu aja. Baik, Iya. Pak Erik, terima kasih atas partisipasi Anda dalam dialog kali ini. Ya, ini mungkin ungkapan kekecewaan dari masyarakat seperti itu. Bagaimana kemudian politik uang sudah menjadi masalah klasik, terjadi bertahun-tahun tapi tidak pernah ada solusi atau mungkin antisipasi. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah memang perlu kewenangan dari seorang pengawas pemilu untuk lebih diperluas, untuk lebih diperkuat agar mencegah politik uang seperti itu? Ya, jadi saya juga sangat memaklumi kekecewaan masyarakat karena kita juga melihat dengan mata terbuka banyak sekali pemimpin daerah yang menjadi pemimpin saat ini dihasilkan melalui demokrasi yang dikondisikan, dihasilkan melalui perilaku-perilaku demokrasi yang menyimpang, bahkan juga menggunakan lembaga peradilan untuk menetapkan mereka sebagai pemimpin. Jadi terpilih tidak berdasarkan daulat rakyat. Kami sadari betul apa yang menjadi permasalahan sebagaimana disampaikan salah satu wakil kita yang namanya Pak Erik tadi. Tapi apakah solusinya memang untuk memperluas kewenangan Bawaslu lagi kembali ke itu tadi ya, bicara masalah kita sepakat, bicara tujuan yang baik kita sepakat, tapi kita bicara instrumennya tentunya harus dalam konteks ketatanegaraan. Menurut Anda apakah penyelesaian ataupun pengusutan politik uang saat ini sudah cukup memadai, sudah cukup kemudian menyelesaikan kasus-kasus yang ada atau kalau perlu mengantisipasi adanya politik uang? Saat ini saya pikir ini sudah lebih dari cukup. Walaupun kenyataannya praktik seperti itu masih terus terjadi dan tidak memberikan efek jerak bagi para pelaku yang terlibat dalam politik uang. Pada tatanan prakteknya kita harus akui juga, Mbak. Pada tatanan prakteknya, walaupun produk undang-undangnya kami katakan buruk, tapi dengan produk yang seperti ini, ya khususnya untuk pengawasan partai politik, pengawasan pasangan calon yang ingin bermain, materi muatan undang-undangnya sudah begitu banyak. Artinya sudah mampu mengcover itu. Nah sekarang tinggal Bawaslu, pengawas pemilunya, ya manfaatkanlah segala instrumen fasilitas yang kami sediakan di undang-undang. Kalau memang melihat adanya indikasi temuan pelanggaran pidana pemilu dalam hal ini money politics, endorse itu sebagai perilaku buruk dan lakukan penegakan hukum. Ini kan jelas, jadi jangan sampai yang sudah kami sediakan belum dikerjakan, tapi sudah minta yang lain-lain. Baik, Pak Teria, tadi kita dengarkan pandangan dari warga Malang seperti itu. Sekarang kita beralih ke Tangerang, ada Bapak Adi di ujung telepon yang telah bergabung bersama kami. Pak Adi, silakan langsung dengan tanggapan Anda. Halo Pak Adi. Halo. Ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Iya. Ini mau nanggapin politik uang Bu ya? Iya Pak. Intinya mah masyarakat itu ini Bu. Ya apa? Ya Pak Adi, silakan bagaimana menurut Anda? Ini apa? Mau memilih aja bersyukur Bu. Kalau lihat istilahnya pejabat-pejabat kita itu, aduh, prihatin banget Bu. Jadi
Kalau mau memilih aja udah bersyukur gitu aja, Bu. Ngeliatin gelagat-gelagat baca-baca anggota DPR. Kalau di anggota dewan tuh pada ribut sendiri, nggak mikirin rakyat, apalagi ekonomi sekarang sulit nih, Bu. Oke. Tapi Pak, untuk politik uang sendiri kan dikhawatirkan akan menghasilkan produk-produk pejabat yang sifatnya memiliki perilaku yang koruptif seperti itu ataupun melanggengkan praktek korupsi pada saat dia menjabat. Nah ini untuk dari Bapak sendiri Pak Adi, apakah kemudian memiliki usulan seperti apa kemudian agar politik uang ini bisa dihentikan rantainya seperti itu? Apakah dengan misalnya penguatan Bawaslu atau undang-undang diperbaiki atau seperti apa Pak? Oh iya, Bu. Kalau untuk politik uang, itu di DPR-nya juga udah main politik uang, Bu. Contohnya, kayak pemilihan ketua umum partai aja yang dari luar daerah udah dibiayain. Bagaimana untuk masyarakat? Masyarakat istilahnya taruh kayak umpamanya mau datang ke TPS aja udah bersyukur gitu kan. Kalau umpamanya apalagi untuk istilahnya kemarin belum lama ini ada katanya undang-undang pembikinan alat peraga dibatasin ukurannya, tempatnya. Itu udah salah kaprah lah, Bu. Nggak usah terlalu pemerintah tuh nggak usah terlalu bikin aturan-aturan yang terlalu jelimet itu. Baik Pak Adi, terima kasih atas tanggapannya untuk dialog pagi hari ini. Dan pemirsa, selain tadi dari pemirsa Berita 1, kita juga telah terhubung dengan pimpinan Bawaslu. Ada Pak Muhammad di ujung telepon. Selamat pagi Pak Muhammad. Selamat pagi, Mbak. Ya Pak Muhammad, ini mengenai keinginan Bawaslu untuk memiliki kewenangan yang diperkuat, diantaranya setara dengan KPK. Pertimbangannya apa Pak? Saya kira nggak persis sama dengan KPK ya. KPK kan wilayahnya memang hanya melakukan penindakan terhadap segala macam bentuk korupsi. Tapi kalau Bawaslu ini kepengen ada kewenangan yang lebih kuat terkait dengan penindakan kaitannya dengan korupsi dalam pemilu. Misalnya politik uang, misalnya atau ada suap menyuap. Nah ini kita kan kepengen penegakan hukumnya lebih tegas. Bawaslu kan selalu dikritik tidak tegas menindak politik uang. Nah, salah satu kendalanya karena tidak ada kewenangan menindak begitu. Kalau kewenangan menindak diberikan ya tentu kita akan lebih tegas. Iya. Itu antara lain pertimbangannya, Mbak. Pak Muhammad, tapi tadi dikatakan oleh Pak Arteria Dahlan yang ada di studio Berita 1 mengatakan saat ini kewenangan yang diberikan Bawaslu sudah ada, sudah maksimal, tapi tinggal dioptimalkan kewenangan tersebut dan bahkan saat ini Bawaslu sudah menjadi penguasa tunggal. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan benar terkait dengan kewenangan administratif dan sebagian kewenangan terkait dengan penegakan hukum terpadu. Kalau misalnya pidana pemilu, saya kira beliau juga menjadi mitra kami yang paling kritis di DPR, banyak memberikan masukan. Kalau terkait pidana pemilu, itu ada keterbatasan karena ada namanya sentra gakumdu. Di situ ada penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Jadi itu masih wilayah bersama dari tiga institusi ini untuk kemudian bisa bersepakat dalam rangka penegakan hukum. Kalau wilayah-wilayah sifatnya administratif dan sengketa, benar bahwa Bawaslu ada kewenangan yang bisa bersifat eksekutorial. Demikian. Baik, Pak Muhammad dan juga Pak Arteria, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.